Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngobrol nikah. Coba kalian bayangkan, jika hari ini ibu kalian menelpon lalu berkata, "Kapan kamu pulang, Nak?" Apa jawaban kalian? Mungkin sebagian dari kita akan berkata, "Nanti ya Bu, aku masih sibuk." "Nanti ya Bu, minggu depan aku datang." Atau, "Nanti ya Bu, kalau pekerjaanku sudah selesai." Padahal tanpa kita sadari, ada seseorang yang setiap hari menunggu jawaban itu menjadi kenyataan. Dan itulah yang terjadi dalam kisah hari ini, sebuah kisah yang mungkin akan membuat kita semua merenung tentang waktu, tentang orang tua, dan tentang penyesalan yang datang terlambat. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, karena dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Dan mari kita simak kisahnya. Ini dia. Ada kebiasaan kecil yang hampir tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Setiap sore, tepat setelah azan asyar berkumandang, Ibu Sri akan duduk di kursi rotan tua di teras rumahnya. Kursi itu sudah ada sejak anaknya masih kecil. Catnya mulai pudar. Beberapa bagiannya bahkan sudah sedikit retak. Namun Ibu Sri tetap menyukainya. Karena dari kursi itulah, ia bisa melihat jalan kecil di depan rumah. Jalan yang selalu membuatnya berharap. Mungkin hari ini anaknya akan datang. Namanya Raka. Anak sematawayang yang menjadi kebanggaannya sejak dulu. Raka bukan anak nakal. Bukan juga anak yang melupakan ibunya. Justru sebaliknya. Ia bekerja keras. Sampai seringkali lupa bahwa ada seseorang yang diam-diam menunggunya pulang. Pagi itu, ponsel Ibu Sri berdering. Nama Raka muncul di layar. Wajah wanita berusia 65 tahun itu langsung berubah cerah. Seperti anak kecil yang baru menerima hadiah. "Halo Ibu." Suara Raka terdengar tergesa. Di belakangnya terdengar suara orang berbicara dan suara keyboard yang saling bersahutan. Jelas sekali ia sedang bekerja. "Iya Nak. Kamu sudah makan?" tanya Ibu Sri seperti biasa. Raka tersenyum kecil. Pertanyaan itu tidak pernah berubah. Bahkan setelah usianya hampir 40 tahun. "Sudah Bu. Nanti malam Raka telepon lagi ya. Ada rapat." "Oh iya Nak. Kerja yang rajin. Jangan lupa istirahat." Percakapan itu selesai kurang dari 1 menit. Namun setelah telepon ditutup, Ibu Sri masih tersenyum. Seolah 1 menit itu sudah cukup membuat harinya terasa lebih baik. Tidak jauh dari sana, Raka kembali tenggelam dalam kesibukannya. Tumpukan pekerjaan memenuhi meja. Ponselnya terus berbunyi. Email masuk tanpa henti. Dan seperti biasa, hidup terasa berjalan terlalu cepat. Terkadang, kesibukan tidak datang seperti badai. Ia datang perlahan, sedikit demi sedikit. Sampai tanpa sadar mengambil hampir seluruh waktu yang kita miliki. Malam harinya, Raka pulang ke rumah. Istrinya, Maya, sedang membantu putri mereka mengerjakan tugas sekolah. Suasana rumah terlihat hangat. "Mas Raka," kata Maya pelan. "Ibu telepon tadi siang." Namun wajah Raka tampak lelah. Raka mengangguk. "Aku sudah sempat ngobrol." Maya terlihat ragu-ragu. Lalu berkata, "Kita sudah lama nggak ke rumah ibu ya?" Raka terdiam. Ia mencoba mengingat. 1 bulan, 2 bulan, atau lebih? Anehnya, ia sendiri tidak yakin. "Nanti kalau proyek ini selesai kita ke sana." Jawabnya akhirnya. "Nanti." Satu kata sederhana. Satu kata yang sering diucapkan banyak orang. Dan seringkali terdengar tidak berbahaya. Padahal beberapa penyesalan terbesar dalam hidup sering dimulai dari kata itu. Nanti. Keesokan harinya, Ibu Sri kembali duduk di kursi rotan kesayangannya. Menatap jalan yang sama. Dengan harapan yang sama. Namun ada satu hal yang belum diketahui siapapun. Termasuk Raka. Bahwa beberapa minggu ke depan, sesuatu akan mulai berubah pada diri Ibu Sri. Sesuatu yang awalnya terlihat sepele, namun kelak akan mengubah hidup mereka semua. Pagi itu terlihat seperti pagi-pagi sebelumnya. Matahari baru naik. Udara masih terasa sejuk.
dan Ibu Sri sudah berada di dapur sejak subuh. Ada satu hal yang selalu membuatnya bahagia: memasak. Terutama memasak makanan kesukaan anaknya. Meski anak itu sudah jarang datang. Meski makanan itu sering berakhir tersimpan di kulkas, Ibu Sri tetap melakukannya. Pagi itu ia membuat semur ayam, masakan favorit Raka sejak kecil. Sambil tersenyum, ia sesekali membayangkan anaknya duduk di meja makan seperti dulu, meminta tambah nasi, lalu bercerita tentang sekolahnya. Waktu memang berjalan cepat, terlalu cepat. Sampai kadang seorang ibu masih melihat anaknya sebagai bocah kecil. Meski anak itu sudah memiliki keluarga sendiri. Beberapa jam kemudian, Ibu Sri duduk sendirian di ruang tamu. Televisi menyala, namun pandangannya kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu. Lalu perlahan ia berdiri, berjalan menuju dapur, membuka tutup panci, dan terlihat kebingungan. Ini masak siapa ya? Gumamnya pelan. Padahal semur ayam itu baru saja ia buat pagi tadi. Ibu Sri terdiam cukup lama. Kemudian tertawa kecil, seolah menganggap hal itu tidak penting. "Ah, ibu mulai tua," katanya sambil tersenyum. Namun itu bukan pertama kalinya. Dan ternyata bukan yang terakhir. Beberapa hari berikutnya, tetangga sebelah rumah datang mengantarkan dompet. "Bu Sri, tadi dompetnya tertinggal di warung." Ibu Sri tampak terkejut. "Loh?" Ibu bahkan gak sadar kalau dompetnya hilang. Tetangganya hanya tersenyum. Namun saat berjalan pulang, wajahnya terlihat sedikit khawatir. Karena kejadian seperti itu mulai sering terjadi. Di sisi lain, Raka masih tenggelam dalam kesibukan. Pekerjaan datang silih berganti. Target perusahaan terus bertambah. Dan hampir setiap hari ia pulang dalam keadaan lelah. Sampai suatu sore, ponselnya berdering. Nama yang muncul membuatnya tersenyum. "Ibu." "Halo Bu." Beberapa detik tidak ada jawaban. Barulah terdengar suara Ibu Sri. "Nak, Ibu tadi mau bilang sesuatu. Tapi Ibu lupa." Raka tertawa kecil. "Nggak apa-apa Bu. Mungkin nanti ingat lagi." "Iya," jawab Ibu Sri pelan. Percakapan itu hanya berlangsung sebentar. Namun setelah telepon ditutup, entah kenapa Raka merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raka memandangi foto ibunya lebih lama dari biasanya. Dan jauh di dalam hatinya, muncul sebuah perasaan yang membuatnya tidak nyaman. Perasaan bahwa ibunya sedang berubah. Perlahan, hampir tidak terlihat, namun nyata. Sayangnya, seperti kebanyakan anak lainnya, Raka memilih menenangkan dirinya sendiri. Mungkin cuma faktor usia. Mungkin gak ada apa-apa. Karena terkadang, kenyataan yang paling sulit diterima adalah kenyataan bahwa orang tua kita mulai menua. Dan tanpa disadari siapapun, masalah itu akan segera menjadi jauh lebih besar. Jauh lebih besar daripada sekadar lupa menaruh dompet. Beberapa minggu setelah kejadian-kejadian kecil itu, hidup berjalan seperti biasa. Atau setidaknya, begitulah yang dipikirkan Raka. Ia tetap bekerja, tetap sibuk, tetap berangkat pagi dan pulang saat hari hampir gelap. Sementara Ibu Sri tetap tinggal sendirian di rumah yang sudah ditempatinya selama puluhan tahun. Tidak ada yang benar-benar menyadari bahwa kondisi wanita itu perlahan semakin memburuk. Pagi itu, Ibu Sri berpamitan kepada tetangga sebelum pergi ke pasar. Seperti yang sering dilakukannya sejak dulu. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Semuanya terlihat normal. Namun menjelang siang, tetangga mulai merasa heran. Biasanya Ibu Sri sudah pulang sejak 1 jam yang lalu. Tetapi kali ini rumahnya masih kosong. Pintu masih terkunci. Dan motor tuanya juga belum terlihat. Awalnya tidak ada yang terlalu khawatir. Mungkin sedang mampir ke rumah teman. Mungkin bertemu kenalan lama. Atau mungkin sedang beristirahat di warung.
Namun 1 jam berlalu. Lalu 1 jam lagi. Dan Ibu Sri belum juga pulang. Telepon mulai dilakukan. Tetangga mencoba menghubungi nomor Ibu Sri. Tidak aktif. Perasaan tidak enak mulai muncul. Dan untuk pertama kalinya, mereka menghubungi Raka. Saat menerima telepon itu, Raka sedang berada di tengah rapat. "Maaf Pak," kata tetangganya dengan nada cemas. "Ibu belum pulang dari pasar." Raka langsung menghentikan langkahnya. "Belum pulang?" "Iya. Sudah dari pagi." Entah kenapa, jantung Raka langsung berdetak lebih cepat. Semua kejadian kecil yang selama ini ia abaikan tiba-tiba muncul kembali di kepalanya. Ibu yang lupa dompet. Ibu yang lupa alasan menelepon. Ibu yang mulai sering bingung. Untuk pertama kalinya, Raka merasa takut. Hari itu pekerjaan ditinggalkan. Laptop ditutup. Dan ia langsung pulang. Menjelang sore, beberapa tetangga ikut membantu mencari. Mereka menyisir pasar, terminal, warung-warung, dan jalan-jalan yang biasa dilewati Ibu Sri. Namun hasilnya nihil. Maya mulai menangis. Raka terlihat semakin gelisah. Sementara waktu terus berjalan. Matahari mulai tenggelam. Langit perlahan berubah gelap. Dan rasa takut mulai berubah menjadi kepanikan. Sampai akhirnya, telepon Raka berdering. Nomor yang tidak dikenalnya muncul di layar. "Halo Pak. Saya petugas keamanan terminal. Kami menemukan seorang ibu yang terlihat kebingungan." Beliau terus menyebut nama Raka. Dunia Raka seperti berhenti beberapa detik. Ia langsung berlari menuju mobil. Tanpa berkata apa-apa lagi. Saat tiba di terminal, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Ibu Sri, duduk sendirian di bangku panjang, memegang tas belanja, dengan wajah bingung. Begitu melihat anaknya, mata wanita itu langsung berbinar. "Nak." Raka berlutut di hadapannya. "Kenapa ibu ada di sini?" Ibu Sri terdiam cukup lama, lalu menjawab pelan, "Ibu lupa jalan pulang." Kalimat sederhana itu membuat dada Raka terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dan malam itu, sebuah percakapan yang selama ini selalu dihindari akhirnya mulai muncul di dalam keluarga mereka. Percakapan tentang masa depan Ibu Sri. Percakapan yang akan mengubah hidup mereka semua. Dan malam itu, sebuah percakapan yang selama ini selalu dihindari akhirnya mulai muncul di dalam keluarga mereka. Percakapan tentang masa depan Ibu Sri. Percakapan yang akan mengubah hidup mereka semua. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Ibu Sri kembali membuat semua orang panik. Kali ini bukan karena pergi jauh, melainkan karena lupa mematikan kompor. Beruntung tetangga yang mencium bau gosong segera datang membantu. Jika terlambat sedikit saja, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Saat mendengar kabar itu, Raka langsung duduk terdiam. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa takut meninggalkan ibunya sendirian. Namun hidup tidak berhenti hanya karena seseorang sedang menghadapi masalah. Pekerjaan tetap berjalan, tagihan tetap datang, dan tanggung jawab tetap menunggu untuk diselesaikan. Malam itu, setelah putri mereka tertidur, Raka dan Maya duduk berdua di ruang makan. Tidak ada televisi yang menyala, tidak ada suara lain. Hanya keheningan yang terasa berat. "Aku khawatir Mas sama ibu," ucap Maya pelan. Raka mengusap wajahnya. Ia tahu pembicaraan ini akan datang cepat atau lambat. "Maya, aku juga khawatir. Bukan cuma soal ibu. Aku juga khawatir sama kamu." Maya terdiam. Karena selama beberapa bulan terakhir, ia memang ikut merasakan beratnya keadaan itu. Hampir setiap hari ada telepon dari tetangga. Hampir setiap minggu ada kejadian yang membuat mereka cemas. Dan perlahan, kelelahan mulai menggerogoti seluruh keluarga. "Aku nggak pernah keberatan merawat ibu," kata Maya. "Sungguh. Tapi aku takut. Aku takut suatu hari ibu keluar rumah lagi.
Aku takut ibu jatuh. Aku takut terjadi sesuatu saat nggak ada siapa-siapa. Raka menundukkan kepala. Karena semua ketakutan itu juga ada di dalam pikirannya. Namun mengakui kenyataan terasa jauh lebih sulit. Di sisi lain, Ibu Sri terlihat tidak menyadari semua kegelisahan itu. Sore harinya ia duduk bersama cucunya, membantu mengupas jeruk, tertawa, bercerita, seolah semuanya baik-baik saja. Melihat pemandangan itu, hati Raka semakin hancur. Karena wanita yang sedang tertawa itu adalah ibunya. Orang yang membesarkannya. Orang yang mengajarinya berjalan. Orang yang selalu ada saat dirinya membutuhkan bantuan. Dan sekarang, ia tidak tahu bagaimana cara membantunya. Beberapa hari kemudian, Raka menemui seorang dokter spesialis. Berharap ada jawaban yang bisa membuat semuanya lebih mudah. Namun jawaban yang diterimanya justru membuat dadanya semakin berat. Kondisi seperti ini biasanya akan terus berkembang. Jelas dokter, yang paling penting saat ini adalah memastikan beliau selalu dalam pengawasan. Kalimat itu terus terngiang di kepala Raka sepanjang perjalanan pulang. Selalu dalam pengawasan. Masalahnya, siapa yang bisa melakukannya? Karena ia harus bekerja. Maya harus mengurus rumah dan anak mereka. Dan tidak ada anggota keluarga lain yang bisa membantu setiap hari. Untuk pertama kalinya, sebuah pilihan yang selama ini tidak pernah ingin dipikirkan mulai muncul. Pilihan yang membuat Raka langsung merasa bersalah bahkan sebelum mengucapkannya. Dan malam itu, saat semua orang sudah tertidur, ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto ibunya. Lalu berbisik sangat pelan. Apa aku sedang menjadi anak yang buruk, Bu? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Namun keputusan yang akan mengubah hidup mereka semua kini mulai mendekat. Map berwarna biru itu masih tergeletak di atas meja. Sudah 3 hari. Tidak berpindah. Tidak disentuh. Namun keberadaannya terus mengganggu pikiran Raka. Di bagian depan map itu tertulis nama sebuah tempat. Panti Lansia Harapan Kasih. Raka sebenarnya sudah beberapa kali berniat membuang map tersebut. Tapi setiap kali hendak melakukannya, bayangan ibunya yang duduk sendirian di terminal kembali muncul. Maya keluar dari dapur sambil membawa 2 cangkir teh. Ia meletakkan salah satunya di depan suaminya. "Kamu belum tidur, Mas?" Raka hanya menggeleng. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Mereka berdua sama-sama tahu apa yang sedang dipikirkan. Namun tidak ada yang berani memulai. "Aku takut salah ambil keputusan." Suara Raka terdengar lebih pelan dari biasanya. Maya menatap suaminya. Lalu berkata, "Kamu nggak sedang mencari jalan yang mudah, Mas? Kamu sedang mencari cara supaya ibu tetap aman." Kalimat itu tidak membuat beban di hati Raka berkurang. Justru membuat dadanya semakin sesak. Karena jauh di dalam dirinya, ia masih merasa seperti anak yang gagal menjaga ibunya sendiri. Keesokan harinya, Raka mengajak Ibu Sri makan siang di rumah. Hanya berdua. Seperti ketika ia masih kecil dulu. Ibu Sri terlihat senang. Bahkan sejak pagi ia sudah beberapa kali bertanya menu apa yang akan mereka makan. Meski pertanyaan yang sama juga ia ulang beberapa kali dalam 1 jam. Raka berusaha tersenyum setiap kali menjawab. Namun senyum itu terasa berat. Setelah makan selesai, Ibu Sri mengambil segelas air. Lalu duduk di kursi ruang makan. "Nak, Ibu bikin kamu repot ya?" Tangan Raka langsung berhenti bergerak. Ia tidak menyangka pertanyaan itu akan keluar dari mulut ibunya. "Kenapa Ibu bilang begitu?" Ibu Sri tersenyum kecil. Senyum yang membuat hati Raka semakin hancur. "Ibu memang sering lupa. Kadang Ibu juga bingung. Tapi Ibu masih ingat. Dulu kamu gak pernah mau jauh dari Ibu." Raka langsung menunduk. Matanya mulai panas. Karena yang dikatakan ibunya benar. Saat kecil, dialah yang selalu mencari tangan ibunya ketika takut. Namun sekarang, justru ia yang sedang mempertimbangkan untuk menitipkan ibunya kepada orang lain. Beberapa hari berikutnya,
Raka akhirnya memberanikan diri mengunjungi panti lansia yang ada di dalam map itu. Tempatnya bersih, tenang. Banyak petugas yang membantu para lansia. Di taman kecil depan bangunan, beberapa orang tua sedang bercengkerama. Sebagian membaca buku, sebagian hanya duduk menikmati sore. Semua terlihat baik-baik saja. Namun anehnya, hati Raka justru terasa semakin berat. Karena semakin baik tempat itu terlihat, semakin nyata keputusan yang harus ia ambil. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Dan ketika mobil berhenti di depan rumah ibunya, Raka belum juga turun. Tangannya masih menggenggam setir. Matanya menatap rumah yang sudah puluhan tahun menjadi tempat paling aman dalam hidupnya. Di rumah itulah ibunya membesarkannya. Di rumah itu pula semua kenangan masa kecilnya tinggal. Lalu sebuah pertanyaan muncul di kepalanya. Pertanyaan yang terus berulang. Apakah ia sedang menyelamatkan ibunya? Atau justru sedang menjauhkannya? Dan beberapa hari lagi, ia harus memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pagi itu rumah Ibu Sri terlihat lebih ramai dari biasanya. Maya datang lebih awal. Raka juga mengambil cuti kerja. Bahkan cucunya ikut datang sebelum berangkat sekolah. Namun tidak ada yang benar-benar banyak bicara. Semua sibuk dengan pikiran masing-masing. Di kamar, Ibu Sri sedang melipat beberapa pakaian. Pelan, rapi. Seperti seseorang yang sedang bersiap melakukan perjalanan. Sesekali ia berhenti, memandangi lemari. Lalu kembali melipat pakaian yang sebenarnya sudah dilipat beberapa menit sebelumnya. Raka berdiri di ambang pintu. Memperhatikan ibunya tanpa bersuara. Ada banyak kalimat yang ingin ia ucapkan. Namun semuanya terasa tertahan di tenggorokan. Ibu. Ibu Sri menoleh. Kita berangkat setelah zuhur ya. Wanita itu mengangguk pelan. Tidak bertanya kemana. Tidak bertanya berapa lama. Seolah sudah memahami semuanya. Yang justru membuat hati Raka semakin sakit adalah ibunya tidak marah. Tidak menangis, tidak memprotes, tidak menyalahkannya. Ibu Sri hanya tersenyum. Senyum yang sudah sangat dikenalnya sejak kecil. Menjelang siang, mereka makan bersama. Makanan sederhana, sayur bening, tempe goreng, dan sambal kesukaan Ibu Sri. Tidak ada yang istimewa. Namun entah kenapa, suasana meja makan terasa berbeda. Beberapa kali Maya terlihat mengusap matanya diam-diam. Sedangkan cucu Ibu Sri belum benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Nenek mau liburan ya? Tanyanya polos. Ibu Sri tertawa kecil. Iya. Jawabnya. Doakan nenek sehat ya. Kalimat itu membuat Maya langsung menunduk. Setelah semuanya siap, mobil mulai berjalan meninggalkan rumah. Ibu Sri duduk di kursi belakang, memandangi jalan-jalan yang sudah sangat dikenalnya selama puluhan tahun. Warung kecil di ujung gang, masjid tempat almarhum suaminya dulu sering salat, pohon mangga yang tumbuh di depan rumah tetangga. Semuanya perlahan menjauh. Sepanjang perjalanan, tidak banyak percakapan. Hanya suara mesin mobil dan musik pelan dari radio. Hingga tiba-tiba, Ibu Sri bertanya, "Nak?" Raka langsung melihat ke kaca spion. "Iya, Bu. Kalau Ibu nanti lupa jalan pulang, lupa nama orang, lupa semuanya." Wanita itu berhenti beberapa detik. "Tolong jangan lupa sama Ibu ya." Tidak ada jawaban yang keluar, karena dadanya terasa terlalu sesak. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan gerbang panti lansia. Bangunannya bersih, rapi, dan jauh lebih baik daripada yang dibayangkan banyak orang. Namun tetap saja, tempat itu bukan rumah. Petugas menyambut mereka dengan ramah, membantu membawa barang-barang Ibu Sri. Semua berjalan baik, terlalu baik, sampai terasa menyakitkan. Ketika tiba waktunya pulang, Raka memeluk ibunya erat, lebih erat daripada biasanya. Dan untuk beberapa detik, ia berharap waktu berhenti.
Namun waktu tidak pernah berhenti untuk siapapun. Saat mobil mulai meninggalkan halaman panti, Raka menoleh ke belakang. Ibu Sri masih berdiri di sana, tersenyum, melambaikan tangan, sampai mobil itu menghilang dari pandangannya. Dan yang tidak diketahui Raka, hari itu bukan hanya hari ketika ia menitipkan ibunya. Hari itu juga menjadi awal dari penyesalan yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari pertama berjalan cukup baik. Setidaknya begitulah yang terlihat. Petugas panti mengenal Ibu Sri sebagai penghuni yang ramah, murah senyum, dan tidak pernah merepotkan. Setiap pagi, ia membantu menyiram tanaman, mengobrol dengan penghuni lain, dan sesekali ikut kegiatan yang diadakan panti. Saat Raka datang di minggu pertama, Ibu Sri terlihat sangat bahagia. Senyumnya tidak berhenti sejak melihat mobil anaknya masuk ke halaman. "Nak, Ibu kira kamu sibuk." Raka tertawa kecil, lalu memeluk ibunya. "Gak mungkin lupa sama ibu." Mendengar jawaban itu, Ibu Sri tersenyum puas, seperti anak kecil yang baru mendapatkan hadiah. Mereka makan bersama, bercerita, dan menghabiskan hampir seluruh sore. Saat pulang, Ibu Sri berdiri di depan gedung, melambaikan tangan sampai mobil Raka menghilang. Minggu berikutnya, Raka kembali berjanji datang. Namun sebuah rapat mendadak membuat jadwalnya berubah. Ia menelepon panti. "Tolong bilang ke ibu, saya datang minggu depannya." Petugas yang menerima telepon itu mengangguk, lalu menyampaikan pesan tersebut. Ibu Sri hanya tersenyum. "Nggak apa-apa. Kerja dulu yang rajin." Kalimat yang sama, kalimat yang selalu diucapkan orang tua, meski sebenarnya mereka sedang kecewa. Di kamar kecilnya, tergantung sebuah kalender. Di sana ada satu lingkaran merah, tanggal saat Raka berjanji datang. Perlahan, Ibu Sri mencoret tanggal itu, lalu membuat lingkaran baru pada minggu berikutnya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, selain dirinya sendiri. Waktu terus berjalan. Kesibukan kembali mengambil sebagian besar waktu Raka. Awalnya seminggu, lalu 2 minggu, kemudian hampir 1 bulan. Setiap kali merasa bersalah, ia selalu menenangkan dirinya sendiri. "Nanti aku ke sana. Nanti aku ke sana." Akhir bulan pasti sempat. Ibu baik-baik saja. Begitulah manusia. Kita sering merasa masih punya banyak waktu, sampai waktu itu diam-diam mulai habis. Di panti, Ibu Sri masih melakukan kebiasaan yang sama. Setelah makan siang, ia akan duduk dekat jendela. Dari tempat itu, gerbang depan terlihat jelas, dan hampir setiap sore, matanya akan tertuju ke arah yang sama. Menunggu, bukan karena ada janji hari itu, bukan karena ada kepastian, hanya berharap. Suatu sore, seorang petugas duduk di sampingnya. "Ibu sedang menunggu siapa?" Ibu Sri tersenyum. "Anak saya. Dia anak baik. Dia cuma sibuk." Petugas itu tidak berkata apa-apa lagi, karena ia sudah sering mendengar jawaban seperti itu. 3 bulan berlalu. Kalender di kamar Ibu Sri sudah dipenuhi lingkaran dan coretan. Lingkaran untuk janji, coretan untuk hari yang terlewat. Hingga pada sebuah pagi, telepon di meja kerja Raka berdering. Nomor panti lansia. Awalnya ia mengira itu panggilan biasa. Mungkin soal kesehatan, mungkin soal administrasi. Namun suara di seberang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. "Pak Raka, kami perlu bertemu dengan Bapak secepatnya. Ini tentang Ibu Sri." Raka langsung berdiri dari kursinya. Telepon itu berakhir terlalu cepat. Namun rasa tidak enak yang ditinggalkannya terus menempel di dadanya. Sepanjang perjalanan menuju panti, ia terus mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin hanya pemeriksaan kesehatan. Mungkin hanya kabar biasa. Mungkin tidak ada sesuatu yang serius. Namun semakin dekat mobil itu ke tujuan, semakin sulit ia mempercayai pikirannya sendiri.
Gerbang panti terlihat di depan. Tempat yang sudah 3 bulan tidak ia datangi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka berharap dirinya salah. Langkahnya terasa berat saat memasuki gedung. Beberapa petugas yang biasa tersenyum kini terlihat berbeda. Lebih diam, lebih hati-hati. Seorang petugas wanita menghampirinya. "Pak Raka." Raka langsung bertanya, "Ibu saya di mana?" Wanita itu menunduk sesaat, lalu menyerahkan sebuah amplop putih. Jantung Raka terasa berhenti. Karena terkadang, jawaban paling menyakitkan tidak perlu diucapkan. Tangannya mulai bergetar. "Ibu Sri meninggal dini hari tadi." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada apapun yang pernah ia dengar. Raka tidak langsung menangis, tidak langsung berbicara. Ia hanya berdiri diam, seolah tubuhnya lupa bagaimana cara bereaksi. Beberapa saat kemudian, petugas mengajaknya menuju kamar yang selama ini ditempati ibunya. Kamar itu sederhana, rapi, dan sangat sunyi. Di atas meja kecil dekat jendela, terdapat sebuah kalender. Petugas itu menunjukkannya perlahan. Raka mendekat, lalu melihat sesuatu yang membuat napasnya terasa sesak. Hampir setiap minggu memiliki lingkaran merah, dan hampir setiap lingkaran dicoret dengan pulpen biru. 1, 2, 5, 10. Belasan. Janji yang tidak pernah menjadi kenyataan. Air mata mulai jatuh. Bukan karena kalender itu mahal. Bukan karena benda itu istimewa. Melainkan karena setiap coretan di sana adalah hari ketika ibunya menunggu. Dan ia tidak datang. Petugas kemudian menyerahkan amplop putih yang tadi dibawanya. "Ini ditinggalkan Ibu Sri untuk Bapak." Dengan tangan gemetar, Raka membuka surat itu. Tulisan tangan ibunya masih sangat dikenalnya. "Nak Raka, kalau kamu membaca surat ini, berarti ibu sudah pergi menyusul ayahmu." Air mata Raka mulai membasahi kertas. Namun ia terus membaca. "Ibu tidak pernah marah karena kamu menitipkan ibu di sini. Ibu tahu kamu sedang berusaha melakukan yang terbaik. Ibu juga tidak marah karena kamu jarang datang. Ibu hanya rindu." Kalimat itu menghancurkan seluruh pertahanan yang masih dimiliki Raka. Ia menunduk, menangis. Sendirian di kamar kecil itu, surat tersebut masih berlanjut. "Nak, kalau suatu hari kamu merasa bersalah, jangan terlalu lama menghukum dirimu sendiri. Karena yang ibu inginkan bukan air matamu, tapi kebahagiaanmu." Dan di bagian paling bawah, terdapat kalimat terakhir. "Terima kasih sudah menjadi anak ibu. Dan terima kasih karena pernah pulang." Raka tidak sanggup melanjutkan membaca. Tangisnya pecah. Lebih keras daripada yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Bukan karena ia kehilangan ibunya hari itu. Jauh di dalam hati, ia tahu dirinya sudah mulai kehilangan ibunya sejak lama. Saat ia terus memilih menunda kunjungan, menunda waktu, menunda kesempatan. Beberapa bulan setelah kepergian Ibu Sri, hidup perlahan berjalan kembali. Namun ada satu hal yang berubah pada diri Raka. Ia mulai pulang lebih cepat, lebih sering menghabiskan waktu bersama keluarganya, lebih sering mendengarkan, lebih sering hadir. Karena kini ia memahami sesuatu yang dulu tidak pernah ia mengerti. Bahwa orang yang kita cintai tidak selalu membutuhkan uang, tidak selalu membutuhkan hadiah, tidak selalu membutuhkan janji. Terkadang, mereka hanya membutuhkan kehadiran kita, dan kehadiran yang terus ditunda seringkali berubah menjadi penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Ibu Sri memang telah pergi, namun setiap kali Raka melihat kalender, ia selalu teringat satu hal. Jangan membuat orang yang kita cintai menunggu terlalu lama.